Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melinawati dengan nomor NIM 8602199118. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD dengan modul 3 makanan, kegiatan praktikum 3 pencernaan makanan. Tujuan praktikum di sini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang saya butuhkan, yang pertama di sini membutuhkan gambar pencernaan makanan. Yang kedua, di sini juga membutuhkan alat tulis. Berikut penjelasan tentang pencernaan makanan. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang mulai dari mulut hingga anus. Organ pencernaan makanan dimulai dari mulut menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, terakhir anus. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosesnya. Jadi, yang pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut dan di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat bagian-bagian penting, yaitu terdapat gigi dan lidah. Gigi ini berfungsi memotong bagian makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Lalu akan bercampur dengan air liur yang dihasilkan oleh lidah sebelum akhirnya masuk menuju dalam kerongkongan. Jadi, setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan terdorong menuju kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini memiliki fungsi utama, membawa makanan dari rongga mulut menuju ke dalam lambung. Proses terdorongnya makanan dari rongga mulut menuju lambung ini disebut dengan gerak peristaltik. Nah, setelah makanan terdorong dan sampai di dalam lambung, lambung akan mengeluarkan asam lambung dan enzim yang mencerna makanan menjadi cairan pekat atau terbentuk pasta. Nah, cairan ini juga akan membunuh mikroorganisme yang dibawa makanan dan minuman yang kita cerna, sehingga kita akan terbebas dari kuman penyebab penyakit. Setelah di dalam lambung, makanan ini akan terdorong menuju ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus terjadi proses penyerapan makanan yang lebih lanjut, di mana dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Usus halus terdiri dari 3 macam. Yang pertama di sini ada usus 12 jari yang disebut duodenum. Yang kedua, ada usus kosong yang disebut dengan jejunum. Yang ketiga, usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Panjang rata-rata usus halus manusia itu sekitar 6-7 meter. Dan dindingnya itu terdiri dari fili dan mikrofili yang membantu menyerapan nutrisi dan juga sari-sari makanan lebih cepat dan banyak. Setelah itu, makanan akan menuju ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini memiliki fungsi membusukkan makanan dan akan berubah menjadi kotoran, atau yang disebut dengan
fases. Limbah makanan ini akan terdorong oleh usus besar menuju saluran yang disebut dengan saluran rektum. Nah, saluran rektum ini akan menyalurkan makanan menuju ke pembuangan terakhir, yaitu menuju ke anus. Jadi, setelah makanan sampai di dalam anus, yaitu pembuangan. Terakhir, otot anus akan menahan dan juga menjaga kotoran agar tidak keluar sebelum waktunya. Demikian penjelasan saya tentang sistem pencernaan manusia. Dari praktikum ini dapat disimpulkan, yaitu mulut menuju ke kerongkongan, menuju lambung, usus halus, usus besar, yang terakhir menuju ke anus. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.